Bagi dunia, orang-orang dunia mengatakan bahwa percaya kepada Yesus Kristus adalah suatu kebodohan. Belum tahu mereka. Padahal Yesus Kristus ini yang kami percaya ini adalah hikmat Allah. Pukul 00 lebih sekian sudah memasuki hari Jumat 14 Februari 2025. Dan renungan saya adalah berkaitan dengan hikmat Allah. Ada hikmat dunia, yaitu hikmat yang mengandalkan pikiran manusia duniawi yang tidak mengarah kepada pikiran Tuhan. Sedangkan hikmat Allah adalah hikmat yang merujuk pada kebijaksanaan dan pengetahuan dari Allah sendiri. Kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang tak terbatas, yang memungkinkan untuk mencipta dan untuk memelihara semesta dan juga mengatur semesta ini. Dan hikmat Allah itu diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ya, ayat 24, ini yang saya pelajari. Saya bacakan dulu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan, memang benar ya. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang telah menjadi kekuatan ya, dan kebijaksanaan bagi orang-orang percaya. Karena hanya Yesus Kristuslah yang berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian binasa yang kekal. Jadi hikmat Kristus menyelamatkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Juga akan saya bacakan di dalam Kolose 2. Kolose 2 ayat 3 ya. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, benar kan? Bahwa dalam Yesus Kristus itu memang terdapat semua harta hikmat dan pengetahuan ya. Dengan menyatu bersama Kristus, kita menjadi mengerti dan berarti bagi Allah, karena kita telah dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1:30. Jadi meskipun bagi dunia kita umat percaya atau pengikut Kristus ini dianggap bodoh, dianggap tolol ya. Mereka merendahkan kita, mencemooh kita. Ya, tidak mengapa. Karena Yesus Kristus telah mengajarkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati inilah adalah kebijaksanaan Allah sendiri ya. Jadi tidak apa-apa. Agar kita memang tidak memegahkan diri di hadapan Allah, juga di hadapan manusia tentunya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 29. Memegahkan diri artinya menyombongkan diri ya. Jadi merasa dirinya hebat dibanding dengan manusia-manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna ya, bagaimana manusia harus hidup dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam bertindak ya, dengan menggunakan hikmat Allah, bukan dengan menggunakan pikiran kita manusia yang berdosa ini. Untuk itu kita hidup menyatu dengan Kristus untuk dilepaskan dari kemelekatan dengan dosa-dosa dunia itu. Ya,
Karena hikmat dunia berisi kesombongan, ya, kecongkaan, memegahkan diri, kemudian ya itu tadi, merasa pintar, merasa hebat, ya, dengan tujuan merendahkan orang lain, yang akhirnya atau berujung pada perseteruan dan kebencian. Puji Tuhan, saya mengikut Kristus karena inilah yang saya cari, yaitu kebijaksanaan dari Allah. Karena saya menyadari tanpa pengetahuan tentang Allah melalui Yesus Kristus, maka saya atau saudara yang sudah percaya pada Yesus Kristus tidak akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya itu. Hanya mengenal nama Tuhan, tetapi tidak bisa menjangkau Tuhan itu sendiri. Karena hanya dengan Yesus Kristus Tuhan menjangkau kita manusia, dan kita bisa akrab dengan Tuhan sendiri. Tuhan tidak jauh, tetapi kita harus terus mencari Tuhan dan berpegang pada Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan mengenal hikmat Allah itu. Karena Yesus Kristus adalah hikmat Allah itu. Puji Tuhan, berbahagialah bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan mengikuti jalannya yang lurus, yang menuju pada kebenaran Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati semua manusia.